Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya di Almora Video. Nah teman-teman, ini bagian ketiga ya, cara menjahit. Tapi aku fokusnya di tempelannya bagian leher belakang dan juga penjelasan cara membuat kerung lengan. Oke, disimak teman-teman. Nah ini udah aku buat ya contoh pola depan. Jadi leher depan itu sudah ku tempelkan tempelannya di tila polos. Jadi bagian atasnya itu saya potong kebaya bagian atasnya itu supaya jangan terlalu tebal. Karena brokatku ini lumayan agak tebal ya. Nah ini pola belakang. Jadi ini saya buat masih pola sesuai dengan ukuran ya model baju kita. Jadi saya buat turun 5 ya dari atas ini. Nah siapkan tila polos yang sudah dibuat polanya sesuai dengan pola bagian belakang. Nah tempatkan di bawah. Ini saya balik dulu ya. Dijelujur ya supaya tilenya nggak bergeser-geser gitu. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya teman-teman. Dan kalau ada iklan jangan di skip ya. Terima kasih. Lalu kita tempelkan guntingan pinggiran itu ya ke bagian lehernya. Jadi dicocok-cocokkan aja dulu ya teman-teman. Kalau kurang pas, tukar lagi ya seperti itu. Nah kalau sudah pas baru kita tandain supaya nanti kita gunting ya dasar brokatnya itu biar nggak tebal gitu. Hati-hati mengguntingnya, jangan kena tile polosnya ya. Karena brokatku ini tebal ya, kordnya itu, benang-benangnya itu, jadi aku nggak mau dilapis gitu, terlalu tebal. Jadi teman-teman udah di jarum pentul semua. Boleh kalau yang masih pemula boleh dijelujur dulu. Tapi kalau saya jarum pentul aja cukup. Jadi kita jahit semua ini. Jahit yang lengkungan-lengkungannya pinggiran ini ya. Nah itu yang dijahit. Terus ini yang sambungan dijahit. Dijahit. Kalau ini lurus saja. Karena ini kan bahu nanti nyatu dengan bahu depan. Juga ini lurus saja. Baru ini sesuai bentuk bunganya. Nah ini lurus saja sama ini yang sedikit ini. Jangan lupa dialasin koran ya. Di sini aku contohin ya pakai mesin jahit biasa. Maksudnya sepatu mesin jahit biasa. Teman-teman kalau punya sepatu semi bordir lebih bagus pakai itu. Seperti ini. Lebih lancar dan lebih cepat kalau pakai sepatu semi bordir. Jadi ini saya contohin buat teman-teman yang tidak punya sepatu semi bordir. Nah teman-teman ini udah kejahit ya pinggir ini. Sampai sini. Nah sekarang sebelum ini dijahit yang sambungannya dulu. Ini kan masih terbuka. Jahit dulu.
Nih, jahit, baru kita jahit. Nah, ini udah dijahit semua ya teman-teman. Nih. Jadi nggak ada yang terbuka ya. Baru kita gunting sisa-sisa benang, baru dilepas korannya. Nah, udah gini teman-teman, kita gunting sisa tile polosnya ini sesuai dengan lekukannya. Dan yang bawah ini juga. Nih, kita lepas benangnya, kita gunting. Kita gunting tile polosnya ya dengan hati-hati ya. Pas di pinggirannya itu gitu. Jadi nggak terlihat tile polosnya dari luar. Nah, ini teman-teman udah selesai digunting ya. Nah, ini kita rapikan ini bagian lengannya. Nanti kan ini dijahit gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau punya bahan brokat agak tebal ya. Seperti saya punya ini kan tebal, jadi jangan didobel gitu, terlalu full gitu, penuh gitu. Jadi dipotong aja pakai tile polos. Di sambungannya aja dibuat sedikit kira-kira 2 cm. Nah, seperti ini. Jadi saya akan jahit bahu dan samping. Jadi fokusnya di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia hasilnya. Nah, saya udah coba ya, di sini ada lebihnya sedikit. Jadi ini bisa kita buka lagi. Nah, ini dimasukin lagi gini. Atau ini pun di sini. Di ke atas dimasukkan. Nah, kalau lebih itu nggak bagus, jadi melengkung. Yang di sini saya rubah lagi teman-teman, saya kasih bunga aja, lebih bagus kelihatannya. Awalnya kan seperti ini. Nah, ini bagian depannya. Nah, sekarang teman-teman saya kasih tahu cara membuat kerung lengannya. Nah, teman-teman ada yang komen ya, kenapa ya kalau sudah jadi kebaya saya, kerung lengannya kebesaran. Nah, kenapa? Nah, teman-teman tidak mungkin kebesaran kalau ngukurnya pas. Nah, misalkannya saya udah ngukur pas nih, kerung lengan saya 42 atau 41, katakanlah 42 ya. Jadi dari titik rader ini, bukan dari kampu ya, dari ini tanda, ini 42. Ini nggak boleh dikurangi atau ditambahin, nanti jadi besar kalau ditambahin. Nanti kalau dikurangin jadi kekecilan. Jadi ini udah tetap ya. Nah, sekarang samakan dengan yang di baju, yang di badan. Nah, ini baru saya jarum pentul tadi ya, makanya dipajang di patung. Nah, ini bagian depan. Jadi ukur dari lingkar badan ini, dari sini. Nah, tadi saya udah ukur 21. Kalau ini 21, maka ini 21 yang belakang. Atau 20,5 boleh. Sama juga nggak apa-apa. Lebih setengah juga nggak apa-apa. Lebih setengah biasanya depan. Tapi sama juga nggak apa-apa. Nah, caranya di sini kalau sudah pas, ini nggak boleh lebih yang belakang. Jadi nggak boleh begini di sini. Atau lebih di depan. Jadi ini harus pas ini. Nih. Supaya nanti tidak melengkung di belakang ataupun di depan. Jadi ini udah pas. Nah, jadi caranya nanti ini harus pas gini.
Nih. Jadi tidak boleh ini lebih misalkan di ujungnya gitu gini. Saya contohin ya, misalkan gini. Nah, jadi gelembung kan ini di belakang lebih. Nih lebih kan. Nah, kalau diginiin lebih kan. Jadi harus dipasin. Jadi ukur kerung lengan depan berapa? Misalkan 20. Nah, belakang juga 20, 40, masih kurang kan? Terlalu sempit. Tinggal tambahin. Ini ke bawahin. Ini kan pasnya di sini tadi. Boleh ke bawahin. Nih. Jangan ditambah ke badan ke samping. Nanti lingkar badannya jadi besar, enggak pas. Nah, gitu. Jadi kalau kebesaran, nah ini diturunkan ini. Misalkan tadinya di sini masih kebesaran gitu ya. Nah, kalau ini dinaikin bisa juga. Naikin, kalau masih ada, bisa. Tapi kalau nggak bisa, ini turunkan. 2 cm atau 1 cm. Nah, paham ya? Jadi, kerung lengan di sini nggak dikutak-katik karena ini udah pas. Sudah paham ya teman-teman? Nah, oke. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya lagi ya. Ini saya mau jahit di stick balik ya. Jadi yang bagusnya dengan yang bagusnya dulu. Sudah paham ya kalau itu ya? Oke teman-teman. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Di skip ya. Karena video saya sebelumnya sudah ada cara menjahit kerung lengan. Jadi lehernya itu teman-teman nempel di badan gitu. Dan nanti kita payet supaya lebih bagus. Akan saya coba dulu ya. Nah ini teman-teman hasilnya. Jadi di sini letak gitu ya, nggak longgar gitu. Nah kerung lengannya juga nggak longgar. Jadi kalau kita ukur udah pas, tidak akan mungkin kebesaran. Pada saat kita menggunting, mau jahit kembali harus diukur lagi ya. Jadi dia akan pas. Oke teman-teman, kalau ada yang kurang jelas boleh di komen di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.